Selamat pagi. Pagi. Oke, kita mulai pelajaran kita hari ini. Hari ini kita belajar mengenai pemodelan matematika. Tapi untuk pertemuan hari ini yang kita bahas hanya sampai di program linier di pemodelan matematika. Jadi kita mendesain model matematika dari suatu permasalahan. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, Bapak mau kita mulai dengan doa. Siapa yang bisa memimpin doa? Silakan, Pak. Mulai untuk ini berdoa mulai. Doa selesai. Oke. Hari ini siapa tidak hadir? Nurul Cahaya sama Dora Agnesia. Nurul Cahaya. Nurul Cahaya kemana? Nurul Cahaya? Main bola voli. Pertandingan bola voli di mana? Di Main bola. Tanjung Balai. Oke. Untuk satu lagi siapa? Main bola juga. Oh, sama mereka. Oke. Jadi hari ini ada dua orang yang tidak hadir, Nurul Cahaya dan Dona Agnesia. Mereka ada kegiatan pertandingan di Tanjung Balai Karimun. Oke. Kita mulai. Jadi pembelajaran kita hari ini seperti yang Bapak sampaikan tujuan pembelajaran depan, kita nanti diharapkan setelah belajar hari ini kita bisa mendesain model matematika dari suatu permasalahan yang diberikan. Saya. Nah, selama pembelajaran Bapak akan mengambil nilai. Ada 3 aspek. Jadi aspek pertama sikap kalian selama belajar Bapak akan nilai. Jadi sikap apa aja yang dinilai? Yang pertama ada sikap mandiri, kemudian begitu juga nanti ada aspek pengetahuan. Jadi nanti setelah selesai pembelajaran Bapak akan berikan 2 soal kuis sebagai evaluasi secara individu. Kalau nanti kerjanya kelompok, nanti evaluasinya individu. Jadi semua harus memperhatikan supaya bisa menjawab soal evaluasi nanti. Kemudian nanti Bapak akan ambil aspek keterampilan kalian menyajikan, keterampilan kalian mempresentasikan hasil pekerjaan kalian, yaitu hasil ataupun model matematika yang kalian dapatkan. Paham ya? Jadi saran Bapak seluruh siswa mengikutinya seluruhnya dengan baik, sehingga nanti bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Sebelum kita belajar pemodelan matematika, ada materi prasyarat. Jadi kalau di matematika itu ada syarat untuk mempelajari materi model matematika. Kalau syarat itu tidak dikuasai, maka nanti materi yang akan kita pelajari hari ini juga tidak akan bisa kita pahami. Apa materi prasyaratnya? Pelajaran kalian di SMP pernah belajar sistem persamaan linier 2 variabel, juga sistem pertidaksamaan linier 2 variabel. Jadi sistem persamaan dan sistem pertidaksamaan. Jadi kalau di SMP kemarin sistem persamaannya itu yang mencari menggunakan metode apa? Eliminasi, substitusi, campuran. Paham ya? Nanti kalau dikatakan sistem persamaan berarti pakai sama dengan. Nah, ini sistem pertidaksamaan. Jadi pakai tanda pertidaksamaan. Apa saja tanda pertidaksamaan? Lebih kecil, lebih besar, lebih kecil atau sama dengan lebih besar. Oke, Bapak lihat dulu kemampuan dasar kalian atau kemampuan kalian di materi prasyarat tadi. Kalau saja Bapak sajikan permasalahan seperti yang di depan, bilangan bulat X, bilangan bulat yang kita yang memenuhi pertidaksamaan X lebih besar atau sama dengan 5. Yang lebih besar atau sama dengan 5, bilangan bulatnya berapa aja? 5 itu? 5 itu ya? Karena ada tanda sama dengan. Berarti 5, 6, 7, 4 masuk nggak? Tidak. Karena diminta lebih besar atau lebih
aja yang boleh masuk. Lanjut. Kalau X lebih kecil atau sama dengan 5? 5. Nah, kalau ada pertanyaan di SMP kemarin, ada pertanyaan di depan. Jika Adi membeli 2 buku, kemudian dia membeli 3 pensil dengan harga 16.000. Desainlah model matematika dari permasalahan tersebut. Bagaimana dengan desain buat ini? Yang pertama, kita misalkan dulu kemarin, ya kan? Apa kita misalkan? Misalkan apa itu? Harga satu buku adalah X. Boleh X, boleh Y, boleh Y, terserah. X saja kita buat. Misalkan harga satu buku adalah harga satu apa itu? Pensil adalah Y. Maka persamaannya jadi apa? 2X sama Y sama dengan, masih ingat pelajaran itu? Itu dipelajari di SMP yang sistem persamaan nilai variabelnya. Di SMA kelas 1 ada pelajari sistem persamaan. Ada ya? Masih ingat semua? Masih. Baik, kalau masih ingat. Nah, sebelum kita mulai, Bapak mau memberikan dulu sebagai motivasi sama kalian. Perhatikan video pembelajaran berikut. Oke, silakan perhatikan. Nampak semua? Jadi berdasarkan video yang Bapak sajikan tadi di depan, ternyata materi kita ini banyak kaitannya. Tadi salah satunya di bidang apa? Di bidang apa tadi? Ada bidang farmasi, industri, ekonomi, dan lain sebagainya. Jadi kajian dari materi kita hari ini cukup luas. Jadi Bapak harapkan kalian semangat dalam belajar pelajaran hari ini karena sangat dibutuhkan di dalam kehidupan. Kalaupun misalkan selesai dari sekolah, tamat SMA, contohnya kalian langsung misalkan buka usaha. Contohnya usaha jahit misalkan, usaha jahit dengan temannya usaha jahit. Modal diberikan sama, bahan bakunya sama, ternyata untungnya maksimal. Untung dia tidak, kenapa? Karena dia menerapkan program program ini dalam bisnisnya. Gitu. Jadi diperhatikan semuanya bagaimana caranya supaya kelak nanti kalian entah mau bidang ekonomi, bidang farmasi, apalagi usaha bisa memaksimalkan untung dan meminimalkan kerugian dan lain sebagainya. Gitu. Jadi seluruhnya diperhatikan pelajaran hari ini sebaik mungkin. Oke, perhatikan. Bapak sajikan permasalahan di depan. Semua perhatikan. Pak Long membuka usaha jahit khusus pakaian kurung lain. Ia biasa menjahit baju kurung jenis teluk belanga dan cekak musang.
Untuk menjahit satu pasang pakaian kurung cekak musang diperlukan 3,5 meter atau 3,5 meter kain bahan sifon dan 1,5 meter kain songket. Sedangkan untuk menjahit satu pasang pakaian kurung jenis telur belanga diperlukan 3 meter bahan sifon dan 2 meter. Pak Long memasang tarif 350.000 per pasang untuk jenis cekak musang dan 325.000 per pasang untuk jenis telur belanga. Jika saat ini Pak Long memiliki persediaan 100 meter kain sifon dan 75 meter kain songket, desainlah model matematika dari permasalahan tersebut. Jadi dari soal ataupun dari permasalahan ini, apa tadi yang diketahui? Perhatikan soalnya. Bahan sifon yang dimiliki Pak Long berapa? 100. Kemudian bahan songketnya berapa? Ya, kalau Pak Long membuat satu pasang pakaian cekak musang, maka dibutuhkan 3,5 meter. Kemudian kain songketnya. Oke, berikutnya kalau dia membuat apa lagi tadi? Cekak musang sama telur belanga. 3 meter kain. Kemudian di 2 meter kain. Nah, sekarang silakan duduk berdasarkan kelompok yang telah disusun. Jadi tadi Bapak kasih permasalahan, sekarang coba diamati dulu. Diamati, dikumpulkan informasi terkait permasalahan ini. Kira-kira permasalahan ini berhubungan dengan apa? Ya. Berikutnya, sudah duduk berdasarkan kelompok ini kan? Sesuai dengan yang minggu lalu yang bagi? Oke. Sekarang mari kita sama-sama menyelesaikan permasalahan di LKPD. LKPD coba dibagi belum ya? Coba sama-sama. Jadi di sini ada LKPD juga materi ajar. Jadi satu kelompok nanti dapat LKPD dan materi ajar. Kemudian nanti tiap kelompok akan dibagikan tab. Silakan. Bagikan. Sudah? Oke. Jadi tadi sudah dibagikan kepada kalian LKPD. Ada ya semua ya? Kemudian juga dibagikan kepada kalian tadi apa? Bahan ajar atau materi ajar. Kemudian juga tadi diberikan tag. Nah, sekarang Bapak kasih waktu sama kalian untuk mengkaji, mempelajari sumber-sumber belajar yang Bapak sediakan ataupun nanti yang kalian eksplor sendiri terkait materi pemodelan matematika. Jadi kalian pelajari dulu atau kalian kumpulkan informasi, diskusikan bersama materi pemodelan matematika dari sumber belajar yang Pak sediakan. Dari mana ya? Yang pertama buku pelajaran. Ada buku pelajaran tadi ya? Yang kalian punya masing-masing ada kan? Kemudian bahan ajar. Ada tadi bahan ajar? Jadi bahan ajar itu nanti dibaca, dipelajari, dikaji bersama teman-teman kelompoknya supaya ada gambaran bagaimana cara mendesain model matematika. Kemudian Bapak sediakan video pembelajaran yang sebelumnya sudah Bapak download di tab masing-masing. Coba cek di YouTube. Di downloadan offline-nya ada 2 video pembelajaran. Ada? Oke, jadi kalian boleh mempelajari video pembelajaran tersebut dengan teman satu kelompok.
untuk mengeksplor kemampuan kalian. Kemudian nanti kalian juga bisa mengeksplor sumber-sumber lain. Contoh, kalian mau cari di YouTube contohnya video yang lain, boleh. Selagi masih berhubungan dengan materi kita, yaitu pemodelan matematika. Oke, Bapak berikan waktu untuk diskusi bersama teman satu kelompoknya untuk mengkaji sumber belajar yang Bapak berikan. Silakan sekarang. Tahu apa yang dikerjain? Jadi yang pertama di KPD itu ada 2 soal atau 2 permasalahan. Ya, kalian disuruh untuk mengerjakannya, menyelesaikannya. Namun kan belum dipelajari kan masih bingung kan? Nah, sebelum membahas itu, jadi kalian sediakan sumber-sumber belajar, video pembelajaran, ada buku pelajaran, ada bahan ajar atau materi ajar. Jadi baca, pelajari ini semua berdasarkan dengan teman-teman kelompoknya, diskusikan bersama. Sudah dapat gambaran bagaimana cara membaca metode matematika, baru dan selesai dengan KPD. Saya kalau apa yang mau bahas mau ngapain hari ini tahu? Ini di KPD ada berapa soal? Ada 2 soal. Jadi kalian disuruh menyelesaikan soal KPD bersama teman itu. Nah, namun kan masih bingung karena kan baru mulai pelajaran, belum dipelajari, tiba-tiba disuruh menyelesaikan mata, ya kan? Nah, jadi kan kasih sumber belajar, ada materi ajar yang mempersiapkan, ada buku pelajaran, ada juga video pembelajaran, dan apa bersama dari sumber-sumber lain. Terserah, pasti yang berhubungan dengan. Jadi kalian pelajari, kalian kaji, sehingga kalian punya gambaran bagaimana cara mendesain. Setelah mendapat gambaran, kemampuan kalian. Paham ya? Kalau ada yang bertanya, silakan tanya.
Jadi kalian boleh lanjutkan lagi nanti mau melihat videonya atau belajarnya kembali, mempelajari sumber-sumbernya lagi. Bapak berikan dulu panduan. Jadi di LKPD kita itu ada dua permasalahan. Tadi tidak semua. Ya, jadi permasalahan pertama itu nanti mungkin Bapak akan bimbing sedikit, berikan bimbingan. Ini akan Bapak akan bimbing untuk bagaimana caranya supaya dapat desain model matematika. Nah, permasalahan kedua nanti kalian mengkaji sendiri seluruhnya. Jadi diharapkan nanti dua-dua bisa selesai. Paham ya? Jadi tadi sudah dipelajari mungkin sekilas mengenai model matematika, baik dari sumber belajar apa tadi, video pembelajaran dan materi ada serta buku. Mungkin ada gambaran sedikit bagaimana cara mendesain model matematika dari suatu permasalahan. Nah, jadi kita kembali ke permasalahan pertama tadi. Coba diperhatikan di LKPD-nya masing-masing permasalahan pertama. Sudah dibaca tadi? Sudah. Sekarang untuk memperoleh pendapatan yang besar, tentu Pak Long menjahit pakaian harus menjahit pakaian kurung Melayu yang sangat banyak, sebanyak-banyaknya. Tentu kan supaya dia punya banyak uang, dia harus menjahit sebanyak-banyaknya. Semakin banyak dia menjahit, semakin banyak untungnya atau uang yang diperoleh dia. Gitu. Nah, jadi dia harus menjahit pakaian sebanyak-banyaknya. Namun, sebagai seorang penjahit, Pak Long terkendala oleh batasan yang ia miliki. Dapatkah kamu menyebutkan atau mengidentifikasi kendala yang dimiliki Pak Long pada permasalahan tersebut? Apa itu kendala sebenarnya? Yuk. Sebelum menjawab nanti, apa itu kendala? Masalah apa yang dihadapi dia? Batasan apa nanti yang diperoleh dia, didapatkan dia untuk mendapatkan untuk semaksimal mungkin. Bapak seorang penjahit itu tujuan Bapak adalah memperoleh uang sebanyak-banyaknya, memperoleh untung sebesar-besarnya. Namun, kalau Bapak sebagai seorang penjahit ada batasan yang Bapak miliki, sehingga Bapak nggak bisa menjahit sebanyak-banyaknya. Sebagai contoh, Bapak ambil permasalahan yang berbeda. Bapak misalkan pengusaha, katakanlah pengusaha membuat, katakanlah dodol, tahu dodol? Dodol biasanya bahannya apa aja? Kelapa, misalkan kelapa Bapak hanya punya 100 butir. Kemudian apa lagi? Gula merah, misalkan gula merah Bapak, ya dan seterusnya. Ya paham ya? Jadi kendalanya apa? Bapak harus membuat dodol sebanyak mungkin supaya untung besar, supaya punya uang banyak. Tetapi ada kendala. Apa kendalanya? Bapak hanya punya 100. Padahal mau sebanyak-banyaknya ya terbatas di situ, terkendala di situ. Itu paham maksudnya kendala nggak? Jadi kira-kira paham nggak permasalahan ini? Kembali ke permasalahan LKPD. Paham nggak kendala apa kira-kira dimaksud? Paham ya? Kita nggak jawab di sini, nanti kita jawab. Dan hanya diskusi dengan teman satu kelompok. Paham kira-kira apa yang tanya dengan soal? Oke, lanjut. Nomor 2. Selain kendala yang terdapat atau disajikan di soal, sebagai penjahit, Pak Long tentu memiliki kendala-kendala lain yang tidak disajikan di soal. Bisakah kalian atau kamu menunjukkan kendala tersebut? Jadi gini, kendala-kendala yang dihadapi seorang pengusaha pasti banyak. Sebagian kendala itu kalau di permasalahan satu ada disajikan. Oh, dia terbatas ini, permasalahan satu. Tapi hanya itu aja? Tidak, ada banyak kendala-kendala yang dia miliki. Bapak kasih satu contoh. Kendala apa? Waktu. Ada dikasih tahu waktu di apa? Dipermasalahkan waktu di permasalahan satu? Tapi waktu juga sebenarnya menjadi kendala Pak Long. Kenapa? Harusnya dia menjahit siang malam, nggak perlu istirahat. Supaya apa? Supaya banyak jahitannya. Tapi sebagai manusia, sebagai penjahit, dia punya batasan. Dia harus istirahat, dia harus makan, dan lain sebagainya. Kan waktunya jadi terbatas, berkurang. Nah, itu adalah kendala waktu juga. Ya, kendala waktu. Nah, coba identifikasi kendala-kendala apa lagi di luar permasalahan yang disajikan di permasalahan. Kira-kira yang dihadapi Pak Long sebagai seorang penjahit. Kira-kira kalau kayak jadi seorang penjahit atau ibu kalian seorang penjahit, apa sih batasan yang dimiliki oleh ibu kalian? Nah, kalian kerjakan nanti di situ.
Bisa ya? Paham ya? Paham apa yang dimaksud soal? Nah, setelah nanti kalian buat kendalanya tadi, kita hanya batasi kendala yang kita gunakan adalah kendala yang di soal saja, jangan yang di luar soal. Jadi ada kendala nanti di situ, kemudian nanti di langkah ini nanti kalian diminta untuk meringkas permasalahan yang disajikan di soal, kalian ringkas ke dalam tabel itu. Dan disajikan di LKPD kan? Ya. Kalian meringkas apa itu? Kalian isi. Kira apa tadi penggunaan kain untuk cekat musang? Isi. Untuk teluk belana? Isi. Paham ya? Nah, kemudian misalkan banyak pakaian untuk cekat musang yang dilihat adalah berapa pasang? Terserah. Ini adalah karena kita belum tahu berapa pasang, kita buat dalam bentuk variabel ya, X, Y, A, B, terserah. Oke? Oke, lanjut. Banyak pakaian untuk belanga, berapa pasang? Terserah variabel apa. Baru nanti kita diminta untuk mendesain model matematikanya. Jadi yang tadi langkah-langkah tadi itu sebenarnya sudah ada langkah-langkahnya di mana? Di bahan aja. Siapa yang bisa baca tadi? Coba baca. Ya, silakan. Coba perhatikan, dengarkan kawannya, ada langkah-langkah yang harus ditempuh supaya kita bisa mendesain model matematika. Ya, silakan. Merancang model matematika. Ya. Yang baik, yaitu yang pertama menuliskan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam sebuah tabel. Ya, jadi menuliskan ketentuan-ketentuan dalam tabel ini seperti ini. Lanjut, ini. Yang kedua, menentukan besaran-besaran di dalam soal sebagai variabel-variabel. Yang ini. Menetapkan besaran sebagai variabel yang ini. Variabel apa? X, Y, terserah. Oke, lanjut kan? Yang ketiga, membuat sistem ketidaksamaan linear dari hal-hal yang sudah diketahui. Oke, jadi membuat sistem ketidaksamaan linear. Jadi sistem ketidaksamaan linear tadi lebih besar, lebih kecil dan seterusnya. Nah, Bapak mau tekankan sama kalian untuk kata-kata ketersediaan. Apa maksudnya? Bapak misalkan mau membuat rumah. Bapak hanya punya atau tersedia 10.000 batu. 10.000 batu. Bapak mau membuat sebuah rumah. Misalkan batu yang dibutuhkan 3.000, boleh? Boleh. 5.000 bisa dibangun? Bisa. 7.000? Bisa. 10.000? Bisa. 11.000? Bisa. Batu siapa mau ngambil? Iya kan? Ya. Yang tersedia hanya 10.000, ternyata yang mau digunakan 11.000, ya 1.000 lagi batu siapa? Nah, berarti tidak boleh lebih. Berarti pakai tanda apa kita? Lebih kecil atau sama. Jadi nanti kalau ada kata-kata ketersediaan maka dipakai lebih kecil atau sama. Kalau ada kata-kata minimal, tolong ambilkan dulu ketua kelas spidol ke Bapak. Minimal 6. Minimal 6. Bapak yang diambilnya berapa? 6 boleh? 7 boleh? 8 boleh? Kalau dia ngambil 5 boleh? Kalau dia ngambil 5 maka Bapak akan pulangkan dia lagi. Ambil lagi. Kenapa? Karena Bapak katakan minimal. Arti minimal berarti paling sedikit. Berarti tanda yang kita gunakan apa? Lebih besar atau sama dengan. Kan yang lebih besar boleh, yang sama dengan boleh, yang lebih kecil jangan. Maka lebih besar atau Bapak mau buka usaha sepeda, mau beli sepeda ternyata modal Bapak 10 juta contohnya. Kira-kira barang yang mau beli ini boleh nggak di atas 10 juta? Ya. Buat siapa mau Pak ambil lagi? Di bawah 10 juta? Ya boleh aja. Pas 10 juta? Ya boleh. Maka tandanya apa? Lebih kecil atau paham ya? Jadi perhatikan untuk membuat sistem ketidaksamaannya. Nah, sekarang diskusikan bersama teman kalian untuk menyelesaikan permasalahan 1 dan permasalahan 2. Silakan. Kalau ada yang nggak paham boleh tanyakan di Bapak. Misalkan
semua Pak. Oke? Ada berita. Boleh dibuka video pembelajaran kembali. Banyak kan? Banyak, sangat banyak. Paham ya? Apalagi kalau buat bola apa ya? Banyak sekali. Nah, ini apa aja? Oke? Bisa dipahami? Ini aja. Banyak lagi, sekolah lagi, apa lagi? Kira-kira kalau jadi seorang pembiayaan sih masalah-masalahnya dia ada kendala apa aja? Apa contohnya? Iya. Apa lagi kira-kira? Nah iya bagus. Kalau dia pakai tenaga listrik kan? Apa lagi? Iya. Pokoknya semua. Kalau dia pakai minyak, dia pakai minyak. Nah, bisa dipahami masalahnya? Ada apa masalahnya? Tahu apa yang dikerjakan? Mana yang dikerjakan? Nah, raja sama temannya raja. Misalkan lu raja di sekolah udah bayar penjahit, atau pacarnya lah penjahit. Ya, kira-kira supaya apa pacarnya? Supaya dia apa kendalanya? Apa yang perlu bersih? Apa lagi? Dituliskan di dalam beberapa pilihnya. Jadi masalahnya awal ini berapa? Berapa ulama yang tahu kan tidak ada terpaksa kan, ada kata jadi banyaknya kan. Akhirnya belum Jadi nanti misalkan satu pasal
Berapa? Berapa? Banyak. Nah, banyaknya berapa nih? Banyaknya berapa? Sudah dicoba untuk mendesain model matematika itu? Silakan. Tadi kan cekak musuhnya sebanyak berapa? Sebanyak X. Dulu bilangannya? Karena menjadi jadi berapa prinsip Oke, kemudian dari situ pakai juga itu berapa? Maka jadi ya, jadi 3,5 X oke, ketersediaan, pikirkan, oke, buatlah di sini. Itu untuk permasalahan ini. Sekarang permasalahan ini, paham ya? Nah, sudah dicoba di desain? Sudah? Ya. Kalian buat banyak huruf cekak musangnya apa? X di sini kan? Berarti Pak Long suruh dari baju cekak musang sebanyak X. Belum belakang sebanyak Y. Sang cekak musang kain sikonnya berapa? Kalau satu cekak musang 3,5 meter, 3,5 tanda. Sementara cekak musang sebanyak, berarti berapa banyak kain sifon yang dibutuhkan untuk cekak musang? Untuk tubuh belakang? Itu satu. Kalian buat sebanyak? Maka jadi berarti berapa banyak kain sifon yang dibutuhkan seluruhnya, baik untuk cekak musang maupun untuk tubuh belakang. Berarti jadi tambahkan. Kalau Bapak membuat baju ini 2 meter, 1 meter celana, maka penggunaan seluruhnya berapa? 2 tambah 1, tambahkan kan? Nah, untuk tubuh belakang X kalian dapatkan. Jadi kan seluruhnya apa tadi? 3,5 X. Paham ya? Paham. Ada kata-kata ketersediaan. Iya, pikirkan. Oke? Paham kira-kira? Itu masih permasalahan si kain sipong, sekarang si songket. Oke? Sudah? Oke, permasalahan 2 juga sudah? Langsung lihat di sini juga permasalahan 2 ya. Diapakan dulu, dimaksimalkan biar nanti Bapak suruh kumpul. Jadi seperti yang Bapak sudah sampaikan, di foto nanti gambar jawabannya, jadi ke WA yang Bapak sampaikan. Supaya Bapak ini nanti mana mau kita presentasikan, kemudian nanti mempresentasikan. Oke? Siapkan dulu, jangan lupa. Sudah siap? Sudah? Oke, kalau sudah siap boleh langsung diapa.
sekitar 3 menit lagi Bapak akan siap-siap seminggu kan? Dikumpul dengan cara yang pasti dimaksimalkan. Ini apa? Ada yang mau dibaca soal ada yang mau tanya lagi? Bisa? Sudah maksimal kira-kira? Boleh nggak? Coba perhatikan. Apakah boleh Pak Long menjahit baju cekak usang sebanyak 0? Boleh. Bapak seorang penjahit. Saya Bapak lihat tadi kelompok yang kurang maksimal dalam membuat desain model matematikanya. Karena ada beberapa hal yang nggak diperhatikan. Coba perhatikan ke depan biar paham. Jadi tadi berdasarkan hasil pengamatan Bapak masih ada kerjaan kelompoknya yang belum maksimal. Oke, jadi coba perhatikan dulu Pak dulu. Misalkan Bapak Pak Long itu, boleh nggak Bapak membuat atau mendesain model matematika? Misalkan begini, Bapak menjahit cekak musang sebanyak 0, boleh? Boleh. Bapak menjahit cekak musang sebanyak 1, boleh? Boleh. 2, boleh? Boleh. 3, boleh? Boleh. Minus 1, boleh? Ya. Minus 2, boleh? Ya. Jadi nanti kalian harus definisikan. Kalau misalkan cekak musang dan misalkan X itu harusnya bagaimana ya? Jadi nggak boleh? Nggak boleh? Nih? Jadi buat bagaimana model matematikanya. Paham ya? Ya. Boleh nggak kalau ulangannya 0? Boleh. Minus Ya. positif 5 teman-teman, boleh? Boleh. Begitu juga untuk permasalahan kedua, pengusaha misalkan kerupuk, boleh nggak kerupuk atom yang diproduksi sebanyak minus 5? Tidak. Sebanyak 0? Boleh. Sebanyak 3 kantong? Bisa. Jadi coba dipahami apa maksud Bapak itu, coba buat ke model matematikanya. Ya, silakan lanjutkan. Kalau ada yang tidak paham, kalian tadi masih menyelesaikan masalah juga diselesaikan juga makan ya. Paham? Pemahaman gua sudah. Ya, permasalahan gua juga langsung dimaksimalkan ya.
langsung diselesaikan karena metodenya sama saja. Hanya saja beda permasalahan 1 dan permasalahan 2. Di permasalahan 1 kendalanya hanya 2 jenis. Ya, bahan A dan B. Kalau di apa? Ada 3. Jadi pertidaksamaan itu nanti ada. Kalau 2 di 3 dengan pertidaksamaan yang lain yang C harus bisa sama dengan 0 dan seterusnya. Nah, permasalahan 2. Ya, silakan. Biar kita presentasikan. Oke. Coba di foto hasil jawabannya. Sudah? Atau masih ada permasalahan 2 belum? Masih selesai kan? Oke, silakan lanjut. Bapak kasih waktu lagi sedikit lagi, cepat. Masih ada kelompok yang permasalahan 2 yang belum maksimal. Silakan diselesaikan LKPD permasalahan 2, masih ada yang belum selesai. Bagi yang sudah selesai, boleh langsung difoto kirim ke Bapak. Kalau selesai, ke WA Bapak. Oke, sudah? Sudah. Oke. Seluruh kelompok foto jawabannya kirim ke WA Bapak. Kirim ke WA Bapak sudah? Sudah? Sudah semua? Permasalahan 1 dan permasalahan 2 sudah? Oke, nanti siapa yang Bapak pilih untuk presentasi, maka nanti ya maju. Oke, siap ya? Siap.
Jadi kita hari ini ambil presentasi sekarang. Silakan presentasikan hasil pendapat kelompok kalian. Pemahaman berapa? Siapa punya nih? Oke, kelompok 4. Silakan kelompok 4 presentasikan hasil jawaban yang kalian dapatkan di depan untuk memakan satu. Silakan. Baik teman-teman, saya perwakilan dari kelompok 4. Nama saya Beatrice. Saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Di permasalahan pertama, yaitu Pak Long membuka usaha jahit khusus pakaian Pulau Melayu. Ia biasa menjahit baju kurung jenis teluk belanga dan cekak musang. Untuk menjahit satu pasang pakaian kurung cekak musang diperlukan 3,5 meter kain bahan sifon dan 1,5 meter bahan kain soket. Sedangkan untuk menjahit satu pasang pakaian kurung jenis teluk belanga diperlukan 3 meter bahan sifon dan 2 meter kain bahan soket. Pak Long memasang kain 350.000 per pasang untuk jenis cekak musang dan 325.000 pasang untuk jenis teluk belanga. Jika saat ini Pak Long memiliki persediaan 100 meter kain sifon dan 75 meter kain soket, desainlah model matematika dari permasalahan tersebut. Oke, sebelum dilanjutkan kawannya, setiap kelompok harus memperhatikan jawaban yang disajikan oleh teman di depan. Paham? Kalau ada perbedaan, sampaikan. Jadi kita lihat siapa yang benar, siapa yang salah. Bukan untuk menghakimi siapa yang benar, siapa yang salah, tidak. Tapi kita belajar dari jawaban benar, supaya kita juga benar. Kita juga belajar dari jawaban salah, supaya kita terhindar dari kesalahan yang sama. Paham ya? Jadi semua nanti perhatikan, kalau berbeda jawabannya sampaikan mendapatkan perbedaannya. Paham? Oke, lanjut. Permasalahan di bagian pertama, untuk memperoleh pendapatan yang besar tentu Pak Long harus menjahit pakaian kaum Melayu yang sangat banyak. Namun sebagai seorang penjahit, Pak Long terkendala oleh batasan yang ia miliki. Kendala yang pertama yaitu bahan kain, sifon dan soket. Ya, bahan kain, sifon dan soket. Ada yang berbeda? Sama semua? Ya. Kendalanya yang disorot adalah bahan kainnya, dia ada ke atas. Oke, bagus, lanjut. Bagian kedua, selain kendala yang terdapat atau bisa jika di soal sebagai Bentar. Ini biar nampak. Dan kita lihat. Ini ya, ini sambil selain kendala yang terdapat atau disajikan di soal, sebagai penjahit Pak Long tentu memiliki kendala lain yang tidak disajikan di soal. Jawabannya, jam kerja, modal dan lain-lain. Oke. Jawaban pendapat atau pendapat kelompok paralel? Pak. Empat, Pak. Ya. Lanjut. Sekarang membuat modal tabel modal matematika. Penggunaan kain untuk menjahit, cekak musang dan teluk belanga. Untuk kain sifon 3,5, teluk belanga 3, kain songket 1,5, teluk belanga 2. Harga untuk cekak musang 350.000, teluk belanga 325.000. Ketersediaan untuk kain sifon 100, untuk kain songket 75. Misalkan satu pasang pakaian kurung cekak musang adalah C, satu pasang pakaian kurung teluk belanga adalah T. Modal matematika dari permasalahan tersebut adalah 3,5C tambah 3T lebih kecil atau sama dengan 100. 7C tambah 6T lebih kecil atau sama dengan 200. 1,5C tambah 2T lebih kecil atau sama dengan 75. 3C tambah 4T lebih kecil 105 atau sama dengan 150. C lebih besar atau sama dengan 0. T lebih besar atau sama dengan 0. Fungsi tujuan F C T sama dengan 350.000 ditambah 325.000. Ya? Oke. Ada kira-kira jawaban yang berbeda? Tidak. Tepuk tangan untuk
Iya, keterbatasan menjahit. Apa lagi? Benang. Benang, bagus. Jarum, bagus. Bagus. Bagus, apa lagi? Ya itu semua. Ada sangat banyak. Oke. Nah, namun kelompok ini sudah bagus dalam mendesain model matematika sudah tepat. Oke. Nah, jadi kalau seandainya tadi jawaban kalian misalkan sampai di sini, sebenarnya ini sudah benar. Paham ya? Ini sudah benar, tapi mereka membuat supaya sederhana, itu maksudnya kan? Iya, Pak. Supaya nggak berkoma kan? Ya makanya mereka buat seperti ini. Bagaimana caranya? Dikali sama-sama dikali dengan bilangan 2. Ya. Kalau dibagi kali dengan bilangan positif maka tetap tandanya. Jadi kali 2 C 6. Jadi ini sama saja. Jadi kalau kelompok sampai di sini jawabannya ya benar juga, nggak salah. Cuma ini diserahkan dia, versi mereka, nggak dibuat pun nggak masalah. Paham ya? Jadi model matematikanya ini. Oke? Lanjut, kita cari permasalahan kedua, siapa yang bisa presentasikan? Oke, siapa yang mau siapa ini? Saya, Pak. Jawabannya sangat apa ini? Yuk, silakan. Kelompok 3. Oke. Seluruh kelompok perhatikan jawaban dari kelompok 3, permasalahan duanya. Jadi nanti kalau berbeda sampaikan sanggahan. Paham ya? Ya, Pak. Silakan. Permasalahan Sambil diperhatikan Pak ya. Nanti berbeda halaman. Ya, lanjut. Bu Aminah merupakan seorang pengusaha kuliner di daerah Kepri. Mayoritas penduduk Kepri berprofesi sebagai nelayan. Dengan hasil tangkapan andalan adalah ikan tenggiri. Langsung aja persoalannya juga lagi karena RKPD-nya udah ada semua kan? Ya. Lanjut. Desain model matematika dari permasalahan 2. Model matematika permasalahan 2 adalah bahan yang digunakan kerupuk atom, tepung 750 gram, kerupuk ulang 800 gram, ikan tenggiri kerupuk atom 500 gram, kerupuk gemblang 450 gram, minyak kerupuk atom 1200 ml, kerupuk gemblang 1000 ml, ketersediaan tepung 75 kg, ikan tenggiri 40 kg, minyak 60 liter. Misalkan, banyak kerupuk atom yang diproduksi adalah A kantong, banyak kerupuk gemblang yang diproduksi adalah K kantong. Model matematika 750A ditambah 800K lebih kecil sama dengan 75.000. 3A ditambah 4K lebih kecil sama dengan 300. 500A ditambah 450K lebih kecil sama dengan 40.000. 10A ditambah 9K lebih kecil sama dengan 800. 1200A ditambah 1000K lebih kecil sama dengan 60.000. 6A ditambah 5K lebih kecil sama dengan 300. Model matematika A lebih besar sama dengan 0. K lebih besar sama dengan 0. Fungsi tujuan F, A, dan K 90.000. A sama K. A K. Fungsi tujuan F, A, K 90.000 C dan ditambah 80.000 T. Sekian, terima kasih. Oke, silakan dulu. Apakah ada jawaban yang berbeda? Oke, beri tepuk tangan dulu. Ada yang berbeda? Oke, jadi seperti itu semua jawabannya? Ya. Jadi kalau untuk permasalahan 2 kelompok temannya ada sedikit yang harus dikoreksi. Apa itu? Nah, jadi kalau di sini misalkan apa ini tadi mereka buat apa ini? F C, koma, berarti harus variabel C harus variabel K, nggak boleh pilih variabel.
Maka jadi artinya berapa? C ini apa? A, koma? A untuk atom ya? Oh iya, A ya. Bukan A atom, K? Berarti jadi berapa? Berapa angka atom? 90.000 A ditambah saya. Jadi jangan sini aktivitas sini. Oke, itu dia. Jadi seluruhnya jawaban temannya sudah benar. Jadi kalau kan punya jawaban yang seperti itu juga berarti sebagian besar dari kalian sudah memahami. Ada yang berbeda nggak ada ya? Oke, ya. Jadi Bapak lanjutkan. Oke, perhatikan jawaban yang Bapak tampilkan. Jadi ini jawaban benar dan dibandingkan dengan jawaban kalian. Bapak coba akan cek cara dia pilih kalian. Oke? Nah, jadi kain sifon tadi 3,5 dan seterusnya ini pada umumnya sama jawabannya karena simpel kan. Sekarang, nah di sini Bapak buat C, T. Kalau seandainya kalian buat X, Y itu juga nggak salah. Paham ya? Coba mari kita menganalisis. Analisis yang sederhana. Kain sifon yang dibutuhkan cekak musang adalah 3,5 meter per satu pakaian si cekak musang. Satu, kalau dua berapa? 7. Waktu kita buat sebanyak C pasang, berarti jadi apa? 3,5 C. Terus tambah. Kenapa tambah? Boleh nggak buat kurang? Kenapa? Kenapa harus tambah? Karena penggunaan total. Bapak menjahit baju dan celana. Bahan yang dibutuhkan untuk baju 5 meter, untuk celana 3 meter contoh. Berarti totalnya sebelumnya adalah 8. Nah, jadi kita mau tentukan dulu penggunaan totalnya berapa untuk yang sifon. Kan totalnya yang nggak boleh lebih dari iya, gitu. Nah, pokoknya totalnya sifon yang digunakan nggak boleh dari 100. Makanya di total penggunaan total, paham ya? Berarti tambah berapa? 3. Lebih kecil atau sama dengan 100. Nah, ini juga sebelum itu maka 1,5 C tambah 2E. Nah, sampai sini itu sudah benar. Itu tak salah. Saya kalau mau disalahkan seperti kelompoknya silakan, nggak salah juga. Nah, masih ada kelompok yang salah tadi. Di kelompok mana? Di kelompok lain, nah? Coba kalian perhatikan dari C sama T-nya. Kan? C sama T nggak boleh lebih kecil. Ada kelompok yang dibuat lebih kecil, nggak boleh. Harus bisa bersama dengan. Ada kelompok tadi, kelompok tadi mana tadi ya? Kalian, ya. Ada yang nggak membuat, nggak boleh juga. Paham ya? Kenapa C harus lebih besar atau sama dengan 0? Kenapa harus lebih besar sama dengan 0? Karena C tadi adalah banyak pakaian burung cekak musang. Bisa nggak Pak Long menjahit pakaian cekak musang sebanyak -5? Makanya nggak boleh minus. Kalau 0 boleh nggak? Boleh. Kalau 5 boleh nggak? Boleh. Makanya yang boleh yang lebih besar atau sama dengan 0. Makanya ini harus dibuat. Kalau nggak dibuat bagaimana? Keluar pula nanti jawaban dari kelompok mereka. C sama dengan -5 Pak. Berarti Pak Long ini harus menjahit sebanyak -5 Pak supaya dia untuk besar. Ya bingung Pak Long bagaimana cara menjahit pakaian sebanyak -5. Makanya dibatasi nih, C-nya harus lebih besar sama dengan 0. Lebih besar sama dengan 0. Jadi ini dikatakan fungsi tujuan. Kenapa sih dikatakan fungsi tujuan Pak? Kenapa nggak fungsi asal? Kenapa nggak fungsi yang lain? Karena itu adalah tujuan Pak Long, mendapatkan untung atau uang yang besar. Jadi kalau 350.000, kalau 2 ya kali 2, kalau 3 ya kali 3, kalau sebanyak C ya kali 3. Inilah uang dia dari si cekak musang, dan inilah uang dapatnya dari perbelanjaan. Jadi sebelumnya ditambahkan. Paham ya?
Begitu juga untuk permasalahan 2. Di permasalahan 2 juga hampir sama dengan permasalahan 1, tapi dia 3 variabel. Tiga variabel. Bukan 3 variabel, 3 kendaraan. Jadi yang pertama, kalau kita misalkan bentuk atom berapa apa? A. Oke. Namun sebelumnya masih ada yang bingung membuat ini. Masih ada yang bingung membuat tabel ini? Paham semua? Paham ya? Yang ada ketersediaan minimal itu di sini, di atas. Kendala-kendala apanya? Di samping. Paham ya? Dan jangan terbalik. Nah, kita misalkan nanti kalaupun berbeda dengan kelompok lain juga masalah. Banyak buku atom yang diproduksi adalah sebanyak A kantong, kemudian sebanyak A kantong. Maka jadi berapa? 700 sama dengan permasalahan pertama, 750 A tambah lebih kecil atau sama dengan 75.000. Kenapa 75.000? Padahal di sini 75 Pak. Ada yang membuat 75.000? Ada yang buat 75? Kenapa harus 75.000? Iya, bagus. Ubah ke gram. Ini gram, kita mau membuat ke kilogram ya enggak fair dong. Harus sama semua. Kilogram ke gram kali 1000, maka dibuatlah 75.000 di situ. Jadi sama saja, tapi itu yang harus kita perhatikan dibandingkan permasalahan 1. Paham ya? Ada kelompok siapa tadi, kelompok lain juga ada yang membuat 75. Kelompok ya? Diperhatikan. Oke? Itu sama-sama masih. Lanjut. 500 A ditambah 450 A. Lebih kecil atau sama dengan? Jangan 40, kalau 40 salah. Sama 40.000. Oke? Lanjut. Ini kalau mau diserahkan ya silahkan dikecilkan, tidak masalah. Nah, yang ini. Nah, kalau tadi kan 2 saja kan? Kalau ini 3 kenapa? Karena kendalanya ada 3. Maka kita buat jadi apa? 1.200 Liter juga ada 1.000. Nah, harus dibatasi apa? A-nya harus lebih besar atau sama dengan? K-nya harus lebih besar sama dengan. Oke, paham ya? Atau di sini A-nya K-nya harus dari 350. Harusnya berapa nak? 90.000 A ditambah 80.000 ya? Kira-kira paham? Bisa diikuti? Oke. Baik. Oke, simpulan. Apa yang bisa kalian simpulkan dari pelajaran kita hari ini? Yuk. Coba bisa? Ya, silakan. Apa yang bisa kita simpulkan pelajaran kita dari hari ini? Yuk. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari pembelajaran hari ini. Ya, yang lain mana? Ya, silakan. Jadi saya bisa mengetahui langkah-langkah dalam membuat model matematika. Yang pertama, tandai hal-hal yang diketahui dan dianggap penting pada soal. Oke. Yang kedua, menentukan variabel dengan membuat permasalahan. Oke. Perhatikan. Yang ketiga, membuat tabel. Oke. Yang keempat, membuat model matematika berdasarkan. Oke. Jadi dari kelompok mereka tadi ada langkah-langkah yang harus diikuti Pak untuk mendesain model matematika. Mereka sudah sampaikan langkah pertama tadi membuatnya dalam tabel. Yang kedua tadi apa? Membuat besaran variabelnya. Yang ketiga mendesain ketidaksamaannya. Oke. Apalagi ada lagi yang mau menambahkan? Oke, bagus. Ditambahkan lagi sedikit lagi penggunaan ketidaksamaannya tadi. Apa tadi kesimpulan kita tadi? Kalau nanti kata-kata ketersediaan, maka tanda ketidaksamaannya yang kita gunakan adalah lengkap, lebih kecil atau sama dengan. Perhatikan. Kalau ada kata-kata minimal, maka nanti kita pakai. Kalau ada misalkan bahasanya tidak lebih dari. Tidak lebih. Berarti lebih kecil atau sama.
Ditambahkan dengan kesimpulan yang disampaikan temannya, penggunaan tanda yang kita gunakan untuk membuat sistem kerja sama. Paham? Oke, kalau paham, sekarang ambil kertas masing-masing, selesaikan 2 soal evaluasi yang Bapak sajikan di depan. Waktunya 10 menit. Silakan. Buat nama dan kerjanya individu, bukan kelompok lagi. Individu. Mana kertasnya? Ayo cepat, 10 menit. Jadi satu soal 1 menit. Satu orang Pak, tolong kumpulkan tabnya dan kumpulkan bisa periksa LKPD-nya ya. LKPD sama bahan ajar dikumpulkan ya. Yang lain tetap mengerjakan soalnya. Kerjakan sendiri tanpa yang sama. KPD kalau bahan ajar boleh nggak dikumpul, tapi KPD harus dikumpul. Nama jangan lupa ya. Namanya nggak kuat nggak dapat nilai nanti. Nilai tulisan pun tak ada nih. Cepat. Kerjaan masih mana? Lumayan nggak sih?
Oke, sudah siap? Ya. Oke, satu orang silakan mengumpulkan jawaban. Silakan dikumpul jawabannya seluruh. Namanya jangan lupa. Ya, Pak. Oke, Bapak akan lihat nanti. Udah semua dikumpul? Bapak akan lihat pemahaman kalian, penguasaan kalian terhadap materi yang disampaikan dari hasil evaluasi itu. Jadi nanti Bapak akan ambil nilai. Nah, sekarang kita sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita refleksikan dulu pembelajaran kita. Apa yang telah kita pelajari hari ini? Yuk, kita hari ini belajar apa? Program linear. Apakah semua program linear kita selesaikan tadi? Tidak. Kita hanya sampai di mendesain. Kita melanjutkan menyelesaikannya. Ada yang mendesain apa? Oh ya. Jadi hari ini kita belajar program linear, yaitu memodelkan membuat program matematika dari permasalahan sehari-hari. Permasalahan Pak Long, permasalahan dari kacang atom, ada pupuk juga ada evaluasi kan? Ya. Oke, itu yang kita pelajari hari ini. Kemudian apa yang paling kalian suka dari pelajaran hari ini? Hari ini apa ya yang paling kalian suka ya dibandingkan hari-hari sebelumnya? Yuk, apa yang menarik? Yuk, silakan. Saya lebih suka pelajaran hari ini tentang menggunakan tab dan menggunakan buku dan media video untuk lebih memahami soal dan memahami apa yang dimaksud dari Oke, jadi pendapat dari kelompok berapa tadi siapa namanya? Kelompok 4. Katanya pembelajaran hari ini lebih gampang dipahami karena ada menggunakan media, bantuan media itu bantuan apa tadi? Ada tab, video pembelajaran, ada ya, ada materi ajar yang Bapak print juga dan ada buku juga. Misalnya kita hanya buku saja. Oke, lanjut. Apakah ada lagi yang lain? Ya, jadi bedanya pembelajaran selama ini kita Bapak akan kasih langsung materinya, kalau tidak kan temukan sendiri, kan gali sendiri. Jadi kan mandiri. Diharapkan besok menjadi pelajar yang mandiri. Masyarakat juga bisa mandiri. Tidak harus disuapin baru makan kan itu. Jadi pembelajaran hari ini mandirian dan kreativitas. Kemudian apa yang belum kalian pahami pada pembelajaran hari ini? Siapa tadi kelompok yang banyak salah ini? Apa yang belum kalian pahami? Oke, mereka masih belum paham penggunaan tanda pertidaksamaan. Kapan dipakai tanda lebih besar, kapan dipakai tanda lebih kecil dan sebagainya. Ayo kita bantu. Kalau tadi kata-katanya ketersediaan. Ya, kalau ketersediaan maka kita pakai tanda yang lebih kecil atau sama dengan. Kenapa lebih kecil atau sama dengan? Namanya ketersediaannya, stok barangnya. Bapak membuat lakse contohnya. Tahu lakse? Ini kan, masa lebih tahu Bapak tidak dari kalian. Laksenya yang tersedia misalkan tepung sagunya berapa? Biasanya dari tepung sagu kan? 5 kilo contohnya. Bisa bawa buat 6 kilo? Bisa. Yang tersedia 5 kilo. Bapak mau buat 6 kilo? Ya nggak bisa. Makanya yang boleh adalah yang lebih kecil dari yang tersedia atau sama dengan. Makanya lebih kecil atau sama dengan. Kalau ada kata-kata minimal, kalau misalkan kelompok mereka ambilkan dulu kemari apa buku minimal 3. Boleh dalam 3? Boleh 4? Boleh 2? Minimal itu paling sedikit 3. Ya, harus lebih besar. Sama dengan boleh lebih besar boleh, maka lebih besar atau sama dengan. Gitu, paham ya? Kalau kapasitas parkir 60 kendaraan. Kapasitasnya 60 kendaraan, sepeda motor sama mobil tentunya. Apa arti kapasitas? Boleh nggak 59 yang diparkir? Boleh nggak 70? Tidak. Boleh nggak 60? Berarti yang boleh bagaimana? Lebih kecil atau sama dengan yang lebih besar
Mana karena kalau pakai ini kan cukup. Paham ya? Sudah bisa dipahami? Sudah paham ya? Ada lagi nanya belum paham? Oke, jadi pembelajaran kita sampai di sini. Untuk pembelajaran berikutnya kita akan mempelajari nilai optimum dari fungsi tujuan. Jadi fungsi tujuan tadi akan dioptimumkan. Bagaimana supaya optimum? Oke, untuk tugas nanti dicatat dia, diperhatikan nanti bukunya halaman 60 di buku yang biasa kita gunakan, buku paket kita 60. Nanti ada 2 soal. Silakan kalian kerjakan kedua soal itu, membuat model matematikanya. Oke, sampai di sini. Selamat pagi.